untuk masuk PNS ada formasi yang jalurnya itu disebut jalur diaspora. Sebenarnya jalur khusus itu ada beberapa macam ya. Yang selain diaspora apa lagi? Ada kalau selain diaspora ya, itu khusus. Ada yang cum laude. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo, kita ketemu lagi dengan podcast Ibu dan Anak. Tapi anaknya nggak ada, jadi tinggal ibunya dan bawa bintang tamu. Kali ini sore-sore gini enaknya ya sambil duduk-duduk nyantai, kita ngomongin hal-hal yang seru-seru ya. Hari ini ini kan kemarin itu kan sekarang lagi seru-serunya corona memang ya, PPKM. Itulah kepanjangannya. Tapi kita nggak bahas itu deh, dulu terlalu banyak orang yang bahas. Kita bahas yang nggak tahu orang pada nggak sekarang itu lagi penerimaan pegawai negeri serentak ya, benar nggak Pak? Nah, papanya Kiki ini kebetulan di Biro SDM di salah satu instansi pemerintah. Jadi kita tanya aja, kita gali aja pegawai negeri itu seperti apa sih gitu. Karena mamanya Kiki kan bukan pegawai negeri, pegawai swasta. Kalau papanya Kiki kan pegawai negeri. Jadi kita gali banget pegawai negeri itu gimana sih gitu. Nah, pertama yang pengen nanya itu, kalau zaman dulu itu, zaman kita waktu masih muda gitu ya, masih nyari-nyari kerja, pegawai negeri itu kan gajinya kecil banget ya. Benar nggak ya? Sekarang kayaknya nggak kayak gitu ya. Gimana sih, kan Papa juga ngalamin dulu pegawai negeri dulu dan sekarang kayak gimana coba? Iya benar. Jadi pegawai negeri banyak sih yang berubah ya sejak dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi dulu itu pertama image pegawai negeri dulu, branding dari pegawai negeri itu kan itu dianggap orangnya apa ya? Kerjanya nggak ada. Iya betul. Terus mesti nyambi nyari sampingan. Jam kerjanya nggak jelas kayak gitu ya, seperti itu, nggak disiplin lah anggapnya seperti itu. Kemudian juga banyak hal terkait juga ya suka mungut ya, kayak ada pungli kayak gitu kesannya seperti sekarang itu. Ada juga sedikit sih. Iya, tapi mungkin memang sejak ada diluncurkan yang namanya reformasi birokrasi, itu ya tahap-tahap itu dihapus lah ya, dihilangkan, menjadi lebih baik. Nah, salah satu program dari reformasi birokrasi selain untuk mengubah citranya tadi itu menjadi dia lebih baik, lebih profesional, berintegritas, melayani. Kalau dulu kan mungkin melayaninya kalau dikasih duit baru melayani gitu ya, kesannya gitu ya. Tapi sekarang lebih melayani seperti itu. Nah, tentunya perbaikan-perbaikan itu secara sistem juga ada dibarengi dengan perbaikan dari penghasilan. Itu sebabnya jadi program seperti itu. Jadi take home pay-nya diperbaiki. Seperti itu. Bedanya sekarang itu apa? Gajinya jadi lebih gede atau tunjangannya yang dikasih atau gimana? Atau gajinya juga naik? Ya, secara relatif kalau gaji memang ada peningkatan seperti itu. Hanya sekarang kita mengenal namanya tunjangan kinerja yang dulu belum ada. Jadi tunjangan tuh dulu adanya tunjangan keluarga, tunjangan jabatan seperti itu ya, ada ya. Nah, kalau sekarang ini kita mengenal tunjangan kinerja, dan tunjangan kinerja itu di atas dari gaji sekarang. Lebih gedean tunjangan kinerja daripada gaji gitu ya. Jadi memang untuk menuntut mereka berkinerja baik, maka diberikan tunjangan kinerja, semacam insentif lah untuk dia bisa bekerja dengan baik. Apa itu sama setiap semua pegawai negeri atau ada perbedaan? Perbedaannya di mana gitu? Iya, jadi ada perbedaannya. Jadi perbedaan itu bisa dilihat dari pertama, kalau dari tunjangan kinerja ya, itu masing-masing dari pegawai itu punya gradingnya sendiri. Jadi ada pembagian gradingnya. Kalau kita mengenal pangkat pada umumnya di pegawai negeri, tapi sekarang sudah ada grading lagi. Gradingnya dari 1 sampai katakanlah sampai 17 kayak gitu. Gradingnya ya, seperti itu. Jadi eselon 1 itu gradingnya berapa, terus yang paling bawah itu berapa. Sekarang ini kalau di beberapa instansi banyaknya sih paling rendah itu 3 ya. Seperti itu.
Nah itu ada pembagian masing-masing itu tambahan dan yang kita sebut tunjangan kinerja tiap bulannya yang diterima. Jadi tunjangan kinerja itu berdasarkan grading gitu ya? Betul. Tapi tunjangan kinerja itu juga didasarkan daripada lembaga tersebut atau kementerian tersebut sudah melaksanakan reformasi atau tidak gitu. Ada penilaian terhadap instansi maturitas dari reformasinya di sana, perubahan dari sisi manajemennya, tata laksana, good governance-nya lah seperti itu. Dan juga dari integritasnya pegawai seperti itu masuk dalam penilaiannya. Sehingga kalau seandainya itu lebih tinggi, lebih bagus nilainya, maka dia mendapatkan reward di lembaga tersebut. Katakanlah kita nyebutnya Kementerian A mendapatkan tunjangan kinerja 80%. Ada lagi 90%, ada lagi yang masih 60% kayak gitu. Itu berdasarkan penilaian dari instansi itu sendiri. Betul. Gitu. Gitu. Ya standarnya kita ngambilnya Kementerian Keuangan yang mungkin 100%. Yang punya duit sih ya, yang punya duit ya wajar yang lah. paling duluan, yang melakukan reformasi birokrasi. Oke. Iya, jadi banyak belajar dari sana juga ya. Oke. Ya, waktu itu pernah juga sih salah satu pernah ada di kantornya Mama ya. Di kantor Mama ada berinteraksi dengan salah satu instansi pemerintah. Kemudian setelah selesai interaksi itu diminta apa namanya? Dari sana itu minta kayak apa ya, survei kayak gitu, penilaiannya gitu, apakah dipungut bayaran enggak, apakah termasuk dari penilaian yang kayak gitu atau gimana? Betul. Iya, jadi sekarang ini salah satu penilaian dari reformasi birokrasi adalah kalau itu mungkin berkaitan dengan indeks persepsi korupsi. Apakah di sana itu ada ditanyain si pungutannya, ada pungutan apa enggak gitu. Kemudian juga bisa berkaitan juga dengan indeks kepuasan masyarakat. Jadi terhadap layanan tersebut masyarakat bisa menilai, orang luar bisa menilai. Itu survei-survei tersebut. Nah survei-survei itu bagian dari nanti penilaian terhadap tingkat dari kementerian lembaga tersebut dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Dan itu mempengaruhi ke tunjangan kinerja. Betul, tunjangan kinerja dari lembaga tersebut. Nanti secara individu akan dilihat lagi dari performance individunya. Oh gitu. Iya betul. Jadi itu lembaga segitu, kemudian performance individu ada juga. Betul. Gitu ya. Oke. Mirip sama swasta ya, kantor Mama juga ya rada-rada ada kayak gitu juga gitu. Ya memang pegawai negeri itu lama-lama menjadi model kayak swasta. Gitu. Take home pay-nya juga sekarang sudah hampir seimbang. Atau mungkin di beberapa swasta, tergantung swasta yang mana ya, itu bisa lebih tinggi sekarang. Jadi emang pilihan untuk karir salah satunya bagus seperti itu. Jadi ini promosi pegawai negeri. Salah satu yang dilihat oleh orang ya, ini mungkin satu mindset juga yang mungkin harus dibenerin juga. Salah satu mindset dari orang, kalau yang jadi pegawai negeri itu aman, jadi sudah ada jaminan. Oke lah, negara memberikan jaminan kepada pegawai negeri, dalam arti bangkrut itu kan nggak ada ya, misalnya seperti negaranya itu. Bangkrut gitu ya? Ya kayak gitu, mungkin enggak lah seperti itu, nggak seperti swasta ada risiko kan kalau bangkrut dan sebagainya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau orang sudah bekerja di sana, kemudian dia bisa nyantai saja, kemudian dia tidak akan berhenti, nggak akan dipecat. Iya seperti itu, nggak juga gitu. Sekarang pegawai negeri bisa dipecat ya, bisa diberhentikan dari pegawai negeri. Bisa. Banyak faktor yang menyebabkan. Apa aja sih kira-kira yang bisa bikin pegawai negeri diberhentikan dari pegawai negeri? Kayaknya dulu tuh nggak kalau jadi pegawai negeri udahlah seumur hidup nyantai gitu. Sekarang ada apa sih yang bikin? Kalau yang sekarang itu paling banyak itu adalah akibat pelanggaran. Pelanggaran disiplin itu ya kita nyebutnya hampir semua kalau berkaitan dengan apakah dia melaksanakan kewajiban atau menghindari larangan ya, kayak itu tidak melakukan yang dilarang, tidak dilakukan, dan itu kan berkaitan dengan masalah kedisiplinan ya seperti itu. Nah salah satunya adalah yang paling banyak itu adalah karena orang itu nggak aware masalah absen. Absen itu menjadi salah satu faktor yang untuk nilai kedisiplinan sekarang ini ya seperti itu. Jadi kalau nggak masuk bisa diberhentikan? Iya. Wah.
Ternyata nggak gampang juga Dan ya. absen itu tidak hanya harian gitu, tapi dia hitung jam kerja. Oh. Jam kerjanya itu diakumulasi. Katakanlah hari ini dia dihitung harusnya 7.30 sampai katakanlah 7.30 sampai jam 4 katakanlah situ kan. Ternyata dia sudah tidak masuk 7.30 datang, tapi kemudian dia jam 3 sudah berhenti, sudah keluar kayak gitu kan. Nanti diakumulasi kekurangan jam kerja tersebut. Jadi misalnya Iya. bisa sebulan gitu, 30 hari gitu kan. Iya. Berarti kali jam gitu ya. Betul. Per menitnya dihitung akumulasinya. Nanti Susah ternyata. dihitung setaranya berapa hari kayak gitu. Kalau sudah 5 hari totalnya, dia mendapatkan teguran. 10 Oke. hari dapat teguran Jadi lebih tertulis. 5 hari gitu. itu berarti 8 kali 5 gitu. 8 kali 5 40 jam gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, akumulasi. Terus apalagi sih yang bisa pelanggaran berat yang bisa membuat pegawai negeri diberhentikan? Kalau dia pelanggaran itu terkait dengan jabatan, misalnya korupsi. Korupsi. Kemudian seandainya dia melakukan tindakan Korupsi kalau ketahuan ya. ya. Betul. Jadi korupsi itu sudah jadi banyak ya faktornya itu. Dia menurunkan harkat martabat pegawai enggak? Satu ya itu. Satu kalau korupsi sudah lah, kalau tindakannya sudah terbukti dan ini sudah mengarah bahkan bisa mengarah ke pidana seperti itu. Itu sudah wassalam lah itu bisa dikatakan itu Berhentikan gitu. seperti itu. Karena itu menyangkut harkat martabat, bahwa itu merugikan negara kayak gitu. Levelnya seperti itu. Nah, banyak pelanggaran atau yang dilakukan pegawai negeri itu ya kalau dilihat itu jenis dari sanksi yang diberikan. Ini ngomongin sanksi. Sanksi. Yang pahit-pahit dulu jadi pegawai negeri, jangan yang enak-enaknya aja gitu. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa pegawai negeri dulu mungkin beda sama sekarang kayak gitu ya. Iya, Ada tuntutan yang berbeda. Jadi banyak hal berkaitan dengan harkat martabat. Kalau itu pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang peraturan-peraturan. Jadi sebenarnya pegawai negeri itu melekat ya 24 jam. Tindak tanduk dia sebagai pegawai negeri itu melekat 24 jam kepada orang tersebut. Tidak hanya di kantor saja, di luar juga begitu. Ya, nah nanti dilihat dampaknya itu dari pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran disiplin yang dilakukan, apakah memiliki dampak kepada selain absen ya, dampaknya itu kepada unit kerjanya atau ke instansi atau lembaganya atau ke negara. Kalau ke negara pasti potong gitu ya. Berat, itu kita anggap pelanggaran berat. Ya. Nah, pelanggaran berat itu paling tingginya itu ada dibagi lagi, tapi itu sanksinya bisa diberhentikan. Itu pelanggaran berat. Nah, kalau korupsi itu sudah dianggap pelanggarannya sudah berat. Negara ya, gitu ya, negara. seperti itu. Ya, kemudian ada yang sedang, kalau seandainya untuk memberikan dampak kepada instansi, bisa nama baik instansi, bisa merugikan instansi dalam beberapa hal ya seperti itu. Kerugian-kerugian mungkin akibatnya mungkin karena kesalahan dia. Kerjasama jadi berantakan seperti itu. Nah itu sebagian-bagian yang bisa suatu pelanggaran juga. Dan itu bisa diberhentikan. Enggak, kalau yang sedang itu kepada instansi itu ada hukumannya tidak sampai diberhentikan. Tapi bisa sampai penurunan kenaikan gajinya ditunda, kenaikan pangkatnya ditunda seperti itu. Jadi banyak ya macamnya. Kalau yang modelnya yang ringan itu ada lagi pelanggaran yang hanya kepada unit kerja, itu mulai dari model teguran, teguran tertulis seperti itu, dan pernyataan tidak puas seperti itu. Ya, Susah juga ya ternyata. Nggak susah juga. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak susah ya. Yang penting menjaga etika, tidak melanggar peraturan seperti itu. Sebenarnya sama aja juga ya di mana-mana juga bakalan gitu. seperti itu gitu ya, sama seperti itu. Nah, kalau dulu kan orang nyari pegawai negeri tuh mikirnya pensiun gitu kan. Jadi pensiun kerja nggak ngapa-ngapain, nggak kerja juga nggak apa-apa gitu. Gaji memang kecil tapi tinggal cari sampingan gitu kan. Terus dapat pensiun gitu. Orang kan nyari pensiun. Kalau sekarang pensiunnya masih tetap ada kan? Pensiun ada. Pensiun tetap ada. Pensiun ada. Dan Usia pensiunnya?
Usia pensiun itu tergantung dari jabatan. Ya, seperti itu. Paling cepat Paling cepat itu 58. 58 paling Itu yang cepat. reguler. Semua pada umumnya 58. Kalau yang ada yang 60, nah itu adalah untuk jabatan fungsional madya. Jadi itu jabatan fungsional tapi levelnya madya itu adalah 60. Termasuk juga untuk jabatan pimpinan tinggi. Pimpinan tinggi itu yang level eselon 2, eselon 1 sampai ke pimpinan puncak, pimpinan Itu instansi. itu Itu 60. 60. Ya, seperti itu. Dan ada lagi yang 65 yaitu jabatan fungsional utama. Utama gitu. Kalau nggak fungsional enggak, hanya fungsional aja. Ya, gitu. fungsional tapi levelnya juga level madya karena ada lagi fungsional tuh levelnya adalah level di bawah madya itu banyak lagi. Ada level muda, pertama, kalau level ahli terus ada level yang terampil juga ada seperti itu. Jadi 58 yang normal, 60, 65, udah itu yang paling top. Ada beberapa jabatan yang memang diberikan kekhususan. Misalnya, Dosen. dosen. Ya, bisa sampai 70. Bisa sampai 70. Peneliti juga bisa sampai 70 kalau utama. Kalau utama sampai 70. Madianya 65. Peneliti. Jadi kalau mau jadi mau pensiunnya lama-lama ya jadi peneliti atau jadi dosen 70 Iya, ya. karena semakin dia semakin berpengalaman mature, gitu, makin bagus ya, makin bisa memberikan makin tinggi, makin memberikan banyak. ilmu yang lebih baik gitu, lebih banyak gitu. Oke. Nah, sekarang kan kita udah tahu tuh pegawai negeri susahnya seperti apa, enaknya seperti apa saat ini dibandingkan dengan dulu. Nah, sekarang kan penerimaan pegawai negeri itu semua instansi menerima pegawai negeri atau cuman beberapa instansi tertentu aja? Iya, jadi modelnya begini, semua instansi lembaga itu diberi peluang untuk mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, nah kebutuhan itu kemudian dievaluasi, direview dulu. Ya, benar nggak nih sesuai kebutuhannya? Benar nggak butuh gitu? Betul, seperti apa alasannya dan sebagainya. Dan ada juga proporsi penghitungan bahwa untuk lembaga kayak begini dia harus core bisnisnya adalah formasi yang sesuai dengan core-nya kayak gitu. Katakanlah kayak modelnya ini ngomongin kalau misalnya pelayanan ya, kalau mungkin kalau pelayanan di Pemda berarti yang benar-benar melayani Pemda itu yang melakukan pelayanan langsung mungkin ya seperti itu berapa persen kayak gitu. Dan yang lainnya adalah yang sifatnya administrasi seperti itu. Ya kan? Nah, administrasi atau yang pendukung itu kira-kira 30%. Yang intinya itu adalah yang melakukan tugas fungsi utamanya itu 70%. Seperti itu proporsinya. Nah, itu dilihat dulu. Nah, mungkin kalau untuk hitungan Pemda juga dilihat dari kemampuan membayar gaji dan sebagainya, ada PBB dan sebagainya, itu sesuai kebutuhan. Anggarannya ya. Jadi sudah mengusulkan dulu formasinya, kebutuhannya berapa, dievaluasi, kemudian mendapatkan persetujuan lagi dari sisi anggaran dari Kementerian Keuangan. Barulah kemudian itu dapat ditentukan jadi berapa orang yang bisa direkrut. Betul, tahun tersebut. Ngomong-ngomong sekarang ini kalau pegawai negeri itu kita nyebutnya namanya pegawai negeri ya. Padahal pegawai negeri ini ada dua nih sekarang. Kita nyebutnya aparatur sipil negara. ASN. Nah, ASN itu ada dua. Pegawai negeri sipil atau kita nyebutnya P3K. Pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Jadi modelnya kontrak. Jadi kalau pegawai negeri sipil itu tetap. Betul. Kalau ada lagi ASN ya, yang ASN yang P3K. Jadi ASN ada pegawai negeri sipil, ada P3K. Betul. Oke. P3K yang kontrak. Nah, kalau yang kontrak itu gimana sih kalau yang ini kita ya normal lah ya bayar gitu. Yang P3K itu yang seperti apa sih? P3K itu memang untuk menduduki jabatan-jabatan yang mungkin pegawai negeri jarang mengisi, atau kemudian atau jabatan yang tertentu yang khusus seperti itu. Nah, kalau PNS itu berarti mulainya jabatan itu dari awal direkrut, dia menduduki posisi level paling bawah dulu rekrut, jadi fresh graduate dan sebagainya mulai.
Itu kita sebut pengangkatan pertamanya, levelnya di mana seperti itu. Yang CPNS itu ya. Betul, itu ada pola karirnya seperti itu kan. Kalau P3K enggak. Dia bisa pada level mana aja kayak gitu. Oh, gitu. Karena memang membutuhkan kekhususan, keahlian tertentu yang siap pakai. Nah, untuk beberapa lebih mementingkan keahlian tertentu berarti level madya. Tapi ada juga memerlukan keahlian tertentu yang bukan levelnya di fungsional ahli ya, kalau dari fungsional ahli madya, mungkin levelnya terampil atau bukan jabatan fungsional tapi jabatan pelaksana tertentu, tetapi memiliki kekhususan. Misalnya kayak apa? Misalnya Ya kalau katakanlah kayak misalnya kita merekrut kayak dari butuh programmer gitu yang canggih atau bisa hacker yang jadi. canggih gitu ya. Ya Bisa kan jadi. aja white hacker kan. Bisa jadi kayak gitu, atau mungkin Kementerian Keuangan lagi butuh apa kayak gitu. Untuk tentu ya kita nggak tahu. Tapi juga banyak sih kayak misalnya untuk katakanlah kalau sekarang ini yang paling banyak itu guru. Nah, guru-guru yang untuk masuk daerah terpencil, daerah-daerah yang jauh dijangkau yang sekarang ini itu diperlukan untuk mengisi posisi sana kayak gitu. Dan banyak mereka yang sudah. Jadi kalau PNS itu ada batas usia untuk mendaftar, untuk PNS bisa diterima. Ada kriteria usia seperti itu. Nah kalau ini usianya adalah batas usia pensiun. 1 tahun sebelum menyampai batas usia pensiun itu masih bisa kayak gitu. Jadi mama bisa dong ya? Bisa. Kalau ada formasinya gitu. Benar. Dan itu kontrak ya. Kontrak. Nggak, jadi misalnya orang-orang yang misalnya kan yang tadinya punya usaha terus mendadak pengen coba kerja gitu, ada yang dibutuhkan itu bisa gitu ya. Bisa. Asal memenuhi syarat aja ketentuannya seperti yang diinginkan seperti itu. Dan ini jadi peluang. Jadi peluang untuk kementerian lembaga itu sebetulnya ada peluang. Ada gap katakanlah, kebutuhan formasi tertentu yang tidak bisa diisi langsung oleh PNS karena dia perlu pada keahlian pada level tertentu. Dan mungkin spesifik gitu spesifik. Betul, spesifik. Nah, ini yang bisa dimintakan melalui pengangkatan melalui P3K. Seperti itu. Itu berapa lama sih kontraknya? Jadi 1 tahun sampai 5 tahun. Oh, bisa sampai 5 tahun. Betul. Dan bisa perpanjang juga kalau misalnya dibutuhkan. Bisa perpanjang. Gitu. Itu gaji dan semua tunjangan dan segala macamnya sama dengan PNS atau berbeda atau ini sama? Keinginan pemerintah malah dilebihkan. Oh gitu. Iya, karena memang tenaga khusus kayak gitu kan, tenaga khusus seperti itu ya. Dan pengennya seperti itu. Hanya mungkin mekanisme syarat ini masih belum sehingga masih sama lah seperti itu. Nah, halnya yang berbeda dengan PNS biasa ya seperti itu adalah maksudnya ini sama untuk level yang sama ya. Jadi kalau di sini ada fungsional madya dan ini yang kita terima fungsional madya juga itu hampir semua sama groupingnya. Nanti yang berbeda dalam pensiunnya. Karena P3K nggak mendapatkan pensiun. Nggak ada pensiunnya gitu ya. Tapi selama dia jadi pegawai negeri itu misalnya BPJS-nya ditanggung juga sama seperti itu. Iya. Oke. Wah, menarik juga. Jadi opportunity. Tuh yang mau. Ini promosi nih Bapak ini satu ini ya. Nggak apa-apa. Asal usianya masih mencukupi. Karena memang dites ya mampu gitu. Semuanya harus dites ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Sekarang gimana sih menjadi kita bilang ASN lah ya, termasuk dua-duanya itu kan tes gitu ya. Sekarang kan buka pendaftaran keduanya kan ya ASN ya, baik P3K dan ininya. Itu gimana sih supaya kita bisa lolos jadi pegawai negeri lah, terutama anak-anak yang baru tamat sekarang kan pengen jadi PNS gitu ya. Gimana supaya pensiunnya ini kalau tempat lama kerja kan 55 udah pensiun. Aduh, padahal masih seger-segernya gitu ya. Tapi kan pegawai negeri bisa sampai 58 kan normalnya, atau malah kalau misalnya menduduki jabatan lebih lama lagi gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa jadi PNS, bisa jadi P3K gitu? Apa yang harus disiapkan nih? Misalnya ini ya, formasi ada, persyaratannya udah mencukupi, tapi supaya lolos tes, supaya ada nggak sih
Gimana sih di dalam itu Iya, iya, iya. penyaringannya supaya Oke, gimana mungkin sih ngomong gitu? seleksinya lah ya Heeh, seperti apa seleksinya. gitu. Kalau gimana lolosnya ya memang berusaha lah ya seperti itu, ngikutin semua Berdoa, prosedurnya berusaha dan seperti itu. berdoa. Iya. Ya mungkin syarat-syarat umumnya ya dia harus WNI ya, itu satu ya, kayak itu berarti harus punya KTP, KTP-nya KTP elektronik, harus punya rekam. Karena nanti semuanya basisnya akan dilihat dari KTP itu. Kartu tanda penduduk itu dilihat seperti itu ya, data ini benar nggak warga negara Indonesia. Jadi KTP jangan macam-macam aja lah ya. Satu aja KTP, jangan Dan udah suka terekam lagi. jangan suka banyak macam-macam KTP, banyak-banyak dan aneh-aneh gitu, jangan lah gitu. Itu syarat Ya, itu pertama itu ya. syarat, ya. Terus Ya itu kemudian sesuai dan kualifikasi pendidikan sesuai lah ya dengan yang diminta seperti apa, nanti pas melamar kemana memilih. Jadi semuanya prosesnya terpusat. Nanti ada masuk ke portalnya sistem seleksi calon ASN itu di BKN kayak gitu, jadi kayak promosi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau pengen tahu ya gitu ya. Jadi nanti di sana mendaftar. Jadi semua persyaratan modelnya umum, model-model yang kayak persyaratan nanti harus semacam apa namanya sebagai WNI, KTP-nya masukin, kayak gimana, login, buat akun, ya pokoknya di situ modelnya. Nah setelah itu baru memilih ke instansi dan formasinya apa kayak gitu memilih. Jadi maksudnya pengen ke Kementerian Keuangan, katakan lihatlah Kementerian Keuangan situ, lihat formasi yang tersedia apa yang sesuai dengan ijazahnya, yang bisa kualifikasinya seperti apa, bisa memilih kayak gitu. Baiknya sih sebelum mendaftar seperti itu lihat-lihat dulu tertariknya kemana kayak gitu, karena kalau sudah memilih ke satu nggak bisa milih ke tempat yang lain kayak gitu. gitu. Hanya boleh milih satu instansi dan satu jabatan. Jadi nggak bisa pilih sini juga, siapa tahu sini terima, siapa tahu sini terima, itu nggak bisa ya. Jadi harus pilih satu ya. Nah nanti kalau sudah oke, lulus seleksi administrasi ya, seleksi administrasi itu akan dilihat ijazahnya lah, apa administrasi seperti itulah umumnya ya. Mungkin juga surat keterangan kelakuan baik lah, bebas itu, surat pernyataan lah, surat itu banyak beberapa hal yang dilihat di situ. Ya, tapi itu umum lah ya semua. Nah nanti tinggal kalau lulus semua seleksi administrasi, terpenuhi semua administrasinya, baru nanti akan dipanggil melakukan seleksi. Nah kalau untuk PNS yang tadi ASN kan ada dua ya, PNS kan berarti yang mulai ya dari tahap mulai awal dari sebagai berkarir itu ya. Nah itu ada dua macam tes utamanya, namanya seleksi kompetensi dasar dan satu lagi seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi dasar ini adalah umum untuk semua pegawai negeri dilihat, berkaitan dengan intelijensinya dia, berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Nah ini nih wawasan kebangsaan tuh kayak gimana karena tuh? ya tesnya tentang berkaitan dengan UUD 45, 1940, Pancasila, kayak seperti itu. Karena yang diinginkan adalah pegawai negeri itu kan memang dia mengerti kenegaraan betul. gitu Iya. ya. Terus tes intelijensia umum lah ya, seperti itu ya. Psikotes kayak gitu ya, sejenis psikotes Tesnya atau seperti ya mirip kayak gitu. ya seperti itu tesnya. Kemudian ada tes yang lain, ada 3 macam tes yang sebenarnya dilakukan seperti itu. Nah nanti ada passing grade-nya di masing-masing tersebut. Passing grade itu berbeda-beda atau sama di semua ini? Sama passing grade-nya Passing sama, grade akan ditentukan, itu berlaku umum. berlaku umum semuanya Ya, seperti semua itu. akan sama. Nah itu untuk PNS ya seperti itu. Nanti kalau sudah mereka lolos passing grade, lolos seperti ini, kan bisa jadi nih, karena pelamaran banyak ya seperti itu. Satu formasi katakanlah sebagai analis keuangan kayak gitu, pengelola keuangan APBN katakanlah itu di suatu kementerian tertentu kayak gitu ya. Kemudian di sana membutuhkan 5 misalnya kayak gitu. Katakan ya, level pertama biasanya butuh 5. Nah nanti itu yang dipanggil itu adalah berdasarkan ranking. Jadi tes tadi itu komputer, nggak tulis semuanya pakai komputer tes, kita nyebutnya computer aided test CAT. Seperti itu. Hasilnya pun hasil setelah dia ujian itu bisa kelihatan. Nilainya yang bersangkutan ya? betul. Dan nggak bisa dibantu oleh siapa-siapa juga. Dia harus sendiri melakukan, lihat hasilnya juga begitu. Nanti tinggal nanti setelah dia lulus melewati ambang batasnya dulu, setelah masuk batas dilihat yang dari di ranking.
3 orang dari masing-masing formasi masing-masing jabatan tersebut itu yang akan dipanggil untuk seleksi kompetensi bidang. Itu kalau kebutuhannya segitu, tapi kalau kebutuhannya misalnya 5 dong? Enggak juga. Kebutuhannya 5, nanti 5 kali 3, 15 orang yang dipanggil. Oh, gitu. Top 3. Kebutuhannya Top 3 100, berarti 300. Oh, oke. Yang diambil, yang pokoknya lulus dari batas itu tuh untuk formasi tersebut, karena dia ngelamar formasi ini, formasi jabatan ini gitu ya maksudnya. Oke, yang kali 3 itu diambil. Oke, iya. Jadi ngambilnya tinggal dari 3 terbaik tadi yang lulus kompetensi bidang itu, kompetensi dasar, Umumnya, dasarnya. nanti tinggal dites melalui kompetensi bidang itu diambil dari 3 yang terbaik tadi gitu kan, mana yang bisa lolos kayak gitu. Nanti nilainya digabung antar kompetensi dasar dan kompetensi bidang, gabung nanti baru diambil yang lolos itu adalah yang dipanggil, yang terpilih itu adalah yang terbaik. Oh, gitu. Kompetensi bidang itu ada yang modelnya dengan model komputer, ada ditambah lagi dengan kebutuhan sesuai kebutuhan Yang dari spesifik kementerian ya. lembaga. Betul, sesuai. Ada melalui ditambah dengan psikotes tambahan, ya boleh kayak gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya kompetensi dasar itu yang mengadakan Kementerian PAN jadi BKN sih. BKN yang mengadakan. Kalau yang kompetensi bidang itu udah di instansi masing-masing atau bagaimana? Jadi gini, kalau pada umumnya semua masuk ke jabatan fungsional tertentu ya. Fungsional masuknya itu pada penerimaan itu. Karena tidak bisa dikatakan tidak ada lagi menerima untuk jabatan fungsional yang levelnya bukan fungsional tertentu. Pelaksana itu hampir nggak ada. Jadi selalu penerimaannya untuk jabatan fungsional tertentu. Oke, nah masing-masing jabatan fungsional tersebut ada instansi membinanya. Katakanlah kalau untuk pengelola keuangan APBN itu yang DPKU gitu. Iya betul. Kalau untuk statistisi yang ngurus statistik itu BPS katakanlah kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ada masing-masing instansi pembina. Walaupun statistisinya ada di mana-mana. Nah yang membuat soal itu adalah yang pembina instansi jabatan fungsional tersebut. Kalau peneliti adalah LIPI misalnya gitu. Kalau prekes itu ada BPPT misalnya kayak gitu. Tapi tesnya di BKN. Tesnya bisa di BKN, bisa juga sendiri. Tapi pada umum kalau menggunakan CAT BKN gitu. Kalau yang spesifik banget mungkin baru di instansi. Ada kebutuhan lain, tapi porsinya adalah CAT kalau pakai seleksi kompetensi bidang tuh 50% bobotnya itu adalah yang komputer. Nah, 50% itu ya bobotnya ya. Minimal 50%. Nah, bobot lain tuh bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa saja ditambahkan dengan tes keragaan jasmani, misalnya kalau dia harus berenang, harus apa misalnya. Tesnya seperti itu ya. Ada hal tertentu yang spesifik yang khusus gitu ya. Atau ada wawancara, ada hal yang lain, atau mau diuji lagi di tes disuruh buat esai, buat apa kayak gimana. Itu ditentukan oleh instansi. Ya. Tapi semua model tes itu pun harus atas persetujuan dari BKN. Menpan. Oh, ke Menpan. Iya. Setuju nggak? Terutama dari hitungan bobotnya, dari bentuk ujiannya, cara penilaiannya, itu harus disetujui oleh Menpan. Kalau nggak disetujui, nanti jadi untuk mencegah adanya semacam pengaturan. Saya pengen menguruskan ini, menguruskan itu yang supaya fairness-nya ada ya, fairness-nya gitu ya. Jadi nggak ada titipan om-om tertentu. Betul. Ya kali aja ada yang mau nitip gitu ya, ternyata nggak bisa. Sekarang nggak bisa pakai titip-titipan. Bisa dikatakan begitu. Ya contohnya presiden anaknya sendiri nggak lolos. Nggak lolos ya. itu salah satu contoh ya berarti itu. Oke. Ternyata ini juga ya, nggak gampang juga ya, nggak seperti dulu kan suka titip-titip ya, bisa titip anak, titip ini, bisa jadi pegawai negeri yang. Iya, nah itu bedanya sekarang. Sekarang buat orang-orang yang di pengelola SDM di kementerian lembaganya sekarang itu jadi lebih
lebih mudah. nggak dapat beban Betul, penitipan gitu ya. betul, nggak dapatkan modal-modal beban yang nambahin nambahin jadi susah Soalnya ya, nggak enak nggak gitu enak ya. ya, jadi gimana seperti itu. Diiyain gimana, nggak diiyain gimana Iya. gitu. Nah sekarang sudah ada diatur seperti itu, jadi kita tinggal, pokoknya kita menginginkan model kayak gini yang terbaik, udah kayak gitu. Kita modelnya seperti ini, dan kita bisa mendesain sendiri waktu tesnya itu, tes apa yang kita perlukan, sesuaikan dengan karakter lingkungan kerja kita, itu bisa, asalkan nanti disetujui oleh Menpan kayak gitu ya. Jadi kan harus disetujui, itu loh kita melakukan, pasti ditanya kenapa melakukannya kayak gini, gimana cara penilaiannya, kenapa, terus jelas. Oke. Dan itu harus di depan. Maksudnya clear dulu di depan sebelum itu diumumkan. Oke. Jadi nggak ada lagi di belakang-belakang diubah aturannya. Ada perubahan-perubahan lagi nggak ada. Nggak Pokoknya boleh. kalau sekali udah ditetapkan itu dipakai untuk periode itu gitu Betul. ya. Ya, untuk Oke. SK. Iya, Oke. SK. Ya sebenarnya lebih fair ya, maksudnya semua orang punya kesempatan yang sama Ya, itu sih sesuai pada dengan intinya. kualifikasinya, sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Jadi nggak ada orang yang tidak sesuai, tidak ini karena hubungan khusus jadi bisa diterima, itu udah nggak bisa lagi sekarang ya pegawai negeri. Rata-rata nggak bisa ya. Rata-rata lah nggak Enggak bisa. lah, sekarang sih Sekarang nggak susah. bisa ya, susah ya, nggak bisa ya. Oke, terus Harus berjuang sendiri. harus Tinggal pelajari aja tuh apa itu. gitu. Nah sekarang nih tahun ini kan penerimaan pegawai negeri sekarang itu yang pengumumannya udah keluar ya kalau nggak salah ya beberapa hari yang tanggal lalu. 30 beberapa hari yang lalu. 30 Juni. Itu untuk pegawai negeri periode penerimaan maksudnya akan mulai aktif jadi pegawai negeri 2022. Oke. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Terus ini supaya administrasi kita lolos itu triknya apa sih? Kita harus benar-benar sesuai rigid ya kalau itu. Betul. Kalau misalnya syaratnya teknik kimia gitu, benar-benar teknik kimia, terus kita misalnya teknik fisika, tapi kita tertarik dengan ini, mendingan gak usah ngelamar gitu ya, daripada itu pasti nggak akan terima gitu ya. Iya. Benar rigid seperti itu Mas, sesusah itu betul ya. sekali. Jadi nggak usah, kalau syaratnya teknik kimia, walaupun kita sebagai orang teknik fisika misalnya tertarik dengan posisi itu, percuma. Iya. Percuma, nggak usah ngelamar lah ya, nggak usah ngelamar lah ya. Kok tahu sih? Abis ngobrol-ngobrol gitu, pengen ngelamar jadi yang lain kok nggak bisa gitu, ternyata gitu ya. Iya, Serigit jadi itu ya? memang sesuai dengan bidang studi. Jadi jabatan ini disebut jabatannya. Nanti kalau melamar itu ditunjukkan bidang studinya apa. Nah ini bidang studi itu tercatat di BKN. Jadi hanya bidang studi tersebut yang bisa melamar untuk posisi tersebut, yang bisa diterima. Kalau ternyata nanti beda, nanti di seleksi administrasi akan dicek itu, diverifikasi. Kalau ternyata tidak cocok, ya berarti harus gugur langsung gitu ya. Nanti kalau ternyata ada yang tetap masuk, nanti akan di BKN nggak bisa diproses. Yang salah adalah panitia. Kenapa memverifikasinya tidak benar kayak gitu. Jadi walaupun di panitianya lolos, tetap aja nggak bakalan lolos Akan gitu menjadi ya. masalah. Akan jadi masalah Iya, gitu. betul. Jadi itu yang perlu pertama kali dipikirkan gitu. Kalau memang syaratnya itu ya, kalau nggak melalui syarat itu nggak ini ya. Nah sekarang Nah bidang kemudian juga ininya harus pikirin. apa tuh? Dia itu kan S1, S2 kayak gitu kan. Iya. Atau S3 kayak gitu kan. Nah kalau seandainya saya kan S1 saya katakanlah misalnya ilmunya geologi, kebutuhan yang menerima geologi. Tapi S2-nya dia bukan lagi geologi katakan kayak gitu kan. Tapi kebutuhannya dia adalah S2 geologi katakanlah kayak gitu. S2 geologi tapi dia bukan lagi geologi. Dia mengatakan, saya kan walaupun S2 saya bukan geologi, tapi kan S1 saya geologi. Nggak bisa. Jadi kalau diminta S2 geologi, walaupun dia S1-nya geologi, S2-nya tapi nggak geologi, nggak gitu ya. S2-nya ekonomi misalnya. Ekonomi misalnya, ya siapa tahu bisa, kan. Nggak bisa gitu ya. Jadi serigid itu gitu ya. Jadi kalau pengen lolos, bener-bener itu harus diperhatikan yang seperti itu ya. Kalau pengen lolos, itu tahap pertama gitu ya. Susah juga ya.
Iya. Nah sekarang kalau bidang studi, kalau di misalnya kayak gini kuliah di luar negeri gitu, buat yang kuliah di luar negeri itu kan kadang-kadang bidang studinya tuh nggak standar seperti di kita. Itu gimana sih? Iya, iya, iya. Gimana? Apa kita bisa ngeles? Oh itu kan kalau di Indonesia sama juga dengan ini gitu. Iya, jadi itu kalau seandainya terjadi hal-hal tersebut, biasanya kita konsultasi ke BKN seperti itu atau ke Menpan ya. BKN mengatakan, kalau BKN mengatakan, oh ini sama kok kayak gitu, ini artinya ini sama gitu, ya itu masih oke. Tapi kalau ternyata itu berbeda banget, BKN minta keputusan dari Menpan seperti itu. Oh gitu. Ya, nah dari Menpan kita harus bisa meyakinkan kayak gitu bahwa yang di pendidikannya dia tuh memang sejalan dengan ini, walaupun nama jurusannya bisa beda kayak gitu dari jurusan dalam negeri seperti itu. Beberapa yang kita diminta untuk tambahan keterangan untuk menjelaskan bahwa itu memang iya sesuai itu adalah kita melihat rekod dari transkripnya. Jadi kayak mata pelajaran apa sih yang diambil seperti itu. Jadi rekodnya. Kalau untuk S3 kita lihat kita tunjukkan tesisnya, abstraknya seperti apa, kita tunjukkan bahwa ini memang bidang yang sesuai yang kita melakukan seperti itu. Terus Nah, disetujui sama. betul. Nah, kalau melihat sudah menunjukkan itu dan tergantung dari Menpan, kalau Menpannya menyetujui mengatakan oke, maka kita bisa terima. Kita berikan nanti surat tersebut kita sampaikan ke BKN kayak gitu. Nanti BKN bilang oke kan. Oh gitu. Ya, itu hanya beberapa yang modelnya beda ya. Jadi kita berusaha menjaring pun juga biasanya sih pengelola sudah tahu kayak gitu Kak. Kebetulan di tempatnya Papa kerja kayak gitu tuh banyak yang sudah pengalaman lah ya. Oh luar negeri itu model-model seperti ini kayak gitu. Jadi kita sudah bisa menyiapkan. Oke. Jadi gitu ya. Jadi lulusan luar negeri juga kalau mau jadi pegawai negeri masih bisa kok. Bisa dan kok jadi mempromosikan pegawai negeri ya? Swasta juga oke kok kerja di swasta. Cuma swasta ada syarat ya, 55 ada syarat ya. Nanti tuh? kalau seandainya sudah lulus ijazahnya malah harus melalui penyetaraan dulu gitu. Yang luar negeri. Luar negeri seperti gitu. itu. Iya. Jadi begitu lulus ijazahnya disetarakan dulu baru mulai gitu. Oke. Terus kemudian kan prosesnya gini, proses pegawai negeri itu kan tadi ujian, terus abis itu kalau udah keterima di ini, terus apa lagi sih keterima di instansi gitu, taruhlah keterima di DPKU gitu, terus ngapain lagi abis itu? Langsung jadi pegawai negeri? Enggak juga kan? Ya jadi gini, pertama kalau sudah lolos kayak gitu kan, baru proses administrasinya kan dilanjut ya dengan dia itu diberikan NIP, nomor induk pegawai negeri sipil ya. NIP, Itu gitu. mau PNS, mau P3K semuanya Kalau sama-sama? P3K mendapatkan nomor induk P3K. Oh gitu. Pegawai berdasarkan perjanjian kontrak itu ya, pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kontrak. Kalau yang NIP itu nomor induk PNS. Pegawai PNS. Sipil. Oke. Terus Itu nanti diberikan nomor seperti itu. Nah, nanti kemudian sudah ditentukan kapan dia sudah mulai bisa bekerja. Tapi kalau PNS jadi CPNS dulu kayak gitu sebelum dia menjadi CPNS calon pegawai negeri Betul. sipil gitu ya. Betul. Dan itu waktunya 1 tahun ya, sebelum dia diangkat gitu. Selama 1 tahun ini memang dia mendapatkan kayak kalau di swasta kayak probation lah ya, seperti ya. Nah, dilihat memang sesuai nggak dengan dia bisa bekerja apa enggak, itu dilihat nanti. Jadi bisa kinerjanya diberhentikan? Bisa. Oh. Jadi kalau dia tidak memenuhi standar jabatan, ya berarti dia bisa diberhentikan. Oh gitu. Kalau dulu rasanya ya udah pasti gitu Pasti kan. ya. Enggak, Kalau sekarang udah jadi 1 PNS tahun tuh lah, masa-masa CPNS. dia harus 1 tahun tuh banyak dipenuhi dengan macam diklat-diklat ya. Diklat-diklat untuk kebutuhan kerjanya dia. Pertama diklat sebagai PNS sendiri dulu. Apa saja sih nilai-nilai PNS yang harus dia ketahui? Ya kalau di swasta kan juga dia model apa value ya, diajari dulu seperti itu sebagai core value dari perusahaan kayak gimana. Ini nilai-nilai PNS diajari. Nilai-nilai dari kementerian atau lembaga yang terkait yang dia tempati
kalau memang ada itu juga diajarkan di situ. Kemudian dia sudah mulai bekerja sesuai dengan jabatannya tersebut. Diberikan tugas-tugas pekerjaan seperti itu. Udah dikasih kerjaan gitu ya. Tuh, masa probation seperti itu. Belum mendapatkan jabatan, baru sebagai CPNS. Karena jabatan itu hanya untuk PNS. Jadi kalau dia sudah lulus, sudah mendapatkan nilai, kan ada ujian Latsar juga seperti itu. Apa tuh Latsar? Latsar itu pelatihan dasar. Oh, pelatihan dasar. Sorry, udah biasa bahasa pegawai negeri. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah lulus, kemudian sudah mendapatkan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, baru dia bisa diangkat sebagai PNS. Nanti sekaligus juga dia diangkat dalam jabatannya seperti itu. Yang sudah memenuhi syarat jabatan seperti itu. Jadi dia harus lulus dulu, itu ada ujian-ujiannya juga ya? Ada ujian-ujian setiap trainingnya itu ya, betul. Setiap latihan itu ada ujiannya, dan itu harus lulus ya? Harus. Kalau nggak lulus, ya bye-bye, nggak jadi. Ya. Kalau pada umumnya sih mereka semua sudah mengikuti seleksi yang begitu ketat. Pada umumnya semua bagus-bagus ya. Pada tinggal masalah attitude, masalah itu sikap kedisiplinan bisa jadi yang beda kan. Nah itu yang akan mengurangi nilai juga seperti itu. Bisa jadi nggak lulus juga gara-gara itu kayak gitu. Ya seperti itu. Terus habis itu jadi pegawai negeri gitu, pegawai negeri sipil atau kalau P3K pakai itu juga enggak kan ya? P3K setelah dia dinyatakan lulus, dia membuat tanda tangan kontrak kerja. Nah, kontrak kerja itu tadinya rencana berapa? 5 tahun misalnya kayak gitu kan, 5 tahun dia sudah tanda tangan kontrak 5 tahun kalau dia lulus. Setelah itu dia bisa mendapatkan nomor induk P3K tersebut, tanda tangan kontrak, ya sudah bisa bekerja langsung. Gitu. Nggak pakai pelatihan gitu, karena udah spesifik kan ya. Betul. Ininya. Nggak ada masa-masa pelatihan lagi, udah langsung kerja kalau P3K. Nggak ada investasi untuk pelatihan buat orang-orang begitu ya, sudah langsung diharapkan dia langsung bisa bekerja. Terus kan udah pegawai negeri gitu, terus ngikuti penilaian ini. Kalau misalnya nih kita nih, ternyata kita nggak srek nih, udah 2 tahun kerja gitu, kok rasanya nggak srek nih jadi pegawai negeri di tempat itu gitu. Kalau pindah-pindah instansi itu memungkinkan nggak sih? Ada diatur deh seperti ada. Itu. Ya masih pindah seperti itu. Jadi nggak mudah. Nggak mudah, tapi mungkin ya. Masih mungkin. Iya. Kalau kita bukan siapa-siapa minta pindah ya kali ya. Jadi mekanismenya nanti akan mengikuti mekanisme perpindahan pegawai negeri itu sudah ada diatur seperti itu. Nanti kita melihat kalau istilahnya orang nyebutnya yang biasa itu lolos butuh ya. Lolos butuh. Jadi pegawai di sana instansi yang akan menerima itu menyatakan meminta pegawai ini untuk posisi tersebut. Seperti itu. Nanti yang diminta mau melepas apa enggak kayak gitu. Bisa iya bisa enggak kan sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Gitu, syarat itu. Nah, kalau seandainya katakanlah di sini juga melepas seperti itu, mau melepas itu pun harus lolos dari persetujuan teknis lah orang nyebutnya kalau dari BKN yang akan membuat. Yang dilihat itu adalah dulu tuh kerjanya apa dan kemudian akan masuk ke jabatan apa. Kayak gitu. Ini yang minta ya, dia sekarang kerjanya apa, formasi apa, urean jabatannya apa, nanti dia akan kerja di mana, jabatan apa, urean pekerjaannya pun harus jelas. Sehingga akan dilihat, oh ini memang bisa masuk ke situ gitu. Nggak asal masuk terus akhirnya dia nggak bisa kerja. Nah, jadi susah lagi kayak gitu. Harus lolos dari verifikasi dari BKN untuk hal tersebut. Jadi walaupun udah setuju, kalau nggak lolos verifikasi BKN ya nggak bisa masuk. Jadi nggak gampang, walaupun bisa tapi nggak gampang ya. Nah kalau resign, ya itu bisa. Bisa. Tinggal mengajukan surat, betul. Mengundur. Kalau dulu kan susah banget tuh untuk resign. Kalau sekarang gampang-gampang aja. Kalau di swasta kan, kalau resign 1 month notice gitu. Kalau ini di pegawai negeri gimana tuh untuk resign? Jadi punya implikasi.
Ada implikasinya. Kalau resign, kalau orang yang baru masuk kayak gitu, resign dan setelah mendapatkan NIP dari masa CPNS, kemudian dia resign seperti itu. Kalau belum mendapat NIP, mungkin nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau dia mendapatkan NIP, dia akan tercatat bahwa dia pernah mendaftar pegawai negeri, kemudian pernah mendaftar, kemudian dia resign seperti itu akan tercatat. Ada satu periode mungkin dia tidak bisa mendaftar sebagai pegawai negeri lagi. Seperti itu. Oh gitu. Ada ketentuan seperti itu diatur. Tapi untuk resignnya tinggal ngajukan surat ke atasan atau bagaimana? Atau Iya, nanti di sana kalau memang atasannya yang disetujui ya akan diproses ke DKN seperti itu. gitu. Jadi bisa ya. Oke. Apalagi kira-kira yang perlu yang nonton ini tahu kalau pengen jadi pegawai negeri ini? Karena mungkin model Kiki ya untuk luar negeri ya seperti itu tuh gimana sih untuk jadi pegawai negeri, gimana jadi peluangnya seperti itu. Terus mungkin yang sudah dari luar negeri sudah S2, S3 seperti itu dapatkan pos nggak dapat tempat nggak di pegawai negeri seperti itu kan. Iya, jadi bisa dia mendapatkan posisi seperti ini di pegawai negeri. Pertama adalah dilihat dulu aja dari formasinya itu membutuhkan kualifikasi apa, sesuai bidangnya apa enggak gitu kan. Nah kalau seandainya dia mendata, maka dia dapat mendaftar sebagai pegawai negeri seperti itu. Kalau dia permintaannya S3, ya berarti harus S3 yang mendaftar gitu. Nah, sekarang kan tidak semua kementerian dan lembaga buka S3, padahal dia sudah punya S3 gitu. Punya peluang nggak kayak gitu kan? Ya kalau dia punya S2, daftar S2-nya. Kalau di sana buka S2, daftar S2 kayak gitu. Seperti itu. Ya, konsekuensinya S3-nya mungkin nggak segampang itu diakui gitu ya. Ya, betul. Jadi nanti akan dapat diakui ketentuannya tersebut, tapi nanti kalau seandainya pangkatnya sudah selevel dengan untuk S3. Seperti itu. Dan itu pun harus dilihat apakah itu memang inline dengan jabatannya dia, S3-nya itu. S2 dan S3-nya kan dulu S2 katakanlah ke ekonomi, S3-nya bukan ekonomi. Seperti itu. Nah, kemudian jabatannya dia memang berkaitan dengan ekonomi seperti itu. Ya S3-nya akan susah. Nggak di ini ya, nggak bisa dimasukkan gitu ya. Betul. Okay. Nah jadi S3 itu bisa diakui. Nah sekarang aja pemerintah untuk beberapa orang akan di-upgrade. Kalau yang sudah ada ya bisa saja kan lebih sudah upgrade sendiri seperti itu. Hanya nanti akan dilihat inline apa enggak kayak gitu. Nanti buat surat pernyataan bahwa itu didapatkannya sebelum dia mendaftar PNS kayak gitu. Apa-apa gitu. Tapi nanti harus dilihat kan pangkatnya harus setara dulu gitu. Menarik juga. Jadi semua peluangnya makin banyak ya untuk jadi pegawai negeri sepanjang formasinya ada sesuai dengan yang persyaratan yang yang diminta gitu. Tapi nggak dibatasi apakah dia lulusan mana tuh nggak ada dibatasi gitu ya. Oke. Nah sekarang kan ngomong-ngomong apa tuh? Kalau yang sudah bekerja punya pengalaman kerja di luar negeri kayak gitu, untuk masuk PNS ada formasi yang jalurnya itu disebut jalur diaspora. Wah, ini lagi hot-hotnya diaspora nih ya. Ya, jadi diaspora itu adalah pegawai orang WNI yang sudah tinggal di luar negeri cukup lama seperti itu ya, bisa karena dia kerja atau apa seperti itu, punya pengalaman kerja di luar atau apa, dan dia ingin menjadi PNS. Itu mendapatkan jalur yang berbeda seperti itu. Bedanya apa? Nanti akan dilihat misalkan dari SKD-nya tadi. Nah itu mungkin dapatkan passing grade-nya berbeda kayak gitu. Ada hal-hal yang tertentu yang bisa dilakukan lah seperti itu. Kemarin sih kelihatannya ada beberapa hal yang mungkin wawasan kebangsaan mungkin sama seperti apa. Tapi yang hal-hal tersebut lah yang akan dilihat. Kemudian juga syarat-syarat lain yang mungkin agak beda ya, karena dia kan nanti yang harus masukkan adalah paspor, pengalaman
kerjanya kalau ada dan sebagainya itu dimasukkan seperti itu. Jadi nanti beda-beda, nanti masing-masing kementerian lembaga itu akan menentukan. Tapi ada jalur formasi untuk menampung orang-orang yang sudah di luar negeri dan ingin menjadi PNS tuh diberikan jalur sendiri. Gitu. Itu bukan yang baru tamat ke sekolah di luar negeri ya, tapi lebih ke arah yang sudah bekerja di luar negeri, sudah memiliki pengalaman kerja di luar negeri, tapi pengen bekerja di Indonesia, kayak gitu ya. Jadi ada semacam surat rekomendasi dari tempat dia bekerja seperti itu. Ya ngomonglah, katakanlah ada orang yang sambil kuliah tapi dia juga kerja part time kan misalnya. Iya kan? Iya. Seperti Itu bisa juga bisa, ya. kan? Seperti Gigi kan pengalaman kerjanya panjang tuh. Dia jadi kerja di lab kayak gitu, itu bisa di ini ya, bisa dipakai ya. Ya asalkan semua memenuhi syaratnya aja. Ada surat rekomendasi, ada sudah nanti menunjukkan berapa lama dia bekerja, ada kan gitu kan semua memenuhi seperti itu. Oke. Tuh, buat yang lagi bekerja di luar negeri yang pengen mengabdi ke negara lah ceritanya ya. Itu bisa loh punya jalur khusus. Kali aja gitu. Ya tinggal dipertimbangkan lebih mau kerja di sana atau kerja di Indonesia seperti itu. Iya. Menarik. Sebenarnya jalur khusus tuh ada beberapa macam ya. Yang selain diaspora apa lagi? Ada kalau selain diaspora ya, itu khusus. Ada yang cum laude. Oh. Berarti baru tamat cum laude. Iya, ada yang cum laude. Ya nggak perlu tamat, pokoknya dia lulusannya cum laude aja. Oh gitu. Dan cum laude dari perguruan tinggi terakreditasi A gitu ya. Perguruan tingginya dan jurusannya A gitu. Pada saat dia lulus gitu ya. Sama dia sendiri lulusnya cum laude seperti itu kan. Nah, itu mendapatkan privilege juga dari beberapa nilainya seperti itu ya, pas grade atau apa dari SKD seperti itu. Kalau SKD-nya rata-rata mungkin bagus kalau yang cum laude. Terus ada juga yang untuk disabilitas, dalam arti dia penyandang disability tertentu, disable kayak gitu. Tapi dia mampu bekerja dan sebagainya, dan itu juga mendapatkan privilege juga seperti itu. Ada juga yang khusus lagi adalah, nah ini ada namanya formasi khusus putra putri Papua. Harus memiliki garis keturunan asli orang Papua seperti itu, mendapatkan privilege juga seperti itu. Wah, tuh. Itu yang formasi khusus seperti itu. Tuh, kalau formasinya ada dan syarat-syaratnya terpenuhi, kenapa enggak gitu? Gitu. Ya. Diaspora, cum laude, dengan terakreditasi A ya. Kemudian Papua disability itu juga kenapa enggak gitu. Kemudian satu lagi yang Papua ya, keturunan Papua. Dan Papua Barat. Papua dan Papua Barat. Kalau Sumatera Barat enggak? Atau Jawa Barat enggak ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Kayaknya menarik banget ya, maksudnya banyak hal-hal yang bisa didapatkan, dilakukan, banyak hal-hal yang menarik untuk jadi pegawai negeri sipil, dan nggak seperti yang dulu lagi, walaupun mungkin di dalamnya bekerjanya tergantung instansi juga ya, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang kayak gitu. Itu kan di mana-mana bekerja ada seperti itu ya, semua bekerja harus punya tanggung jawab lah, punya integritas yang bagus begitu harus profesional ya. Seperti itu ya, sama. Memang manajemen PNS atau ASN itu memang jadinya menuju ke arah model swasta sih. Tapi kalau pegawai negeri PNS ya, yang mungkin yang masih dipikirkan orang adalah, pertama usia pensiunnya lebih panjang nih dari swasta rata-rata ini. Sekarangnya ya, tapi nggak tahu nanti mungkin swasta juga akan memperpanjang, tapi sekarang sih seperti itu. Yang kedua, masih ada pensiun ya, nggak tahu kalau nanti juga nggak ada, tapi sekarang masih ada pensiun. Kalau swasta biasanya lamsam ya, nggak ada pensiun bulanan gitu. Itu sih keunggulan pegawai negeri si PNS dengan swasta dibandingkan swasta. Tapi banyak lagi keunggulannya.
Wah, jangan banyak-banyak lah, nanti orang nggak ada yang mau masuk swasta nanti. Iya. Apalagi? Iya, misalnya kalau seandainya, ya mungkin di swasta juga ada yang begitu. Kesannya dia masuk awalnya S1, tapi dia memiliki kesempatan untuk misalnya S2 atau Kesempatan melanjutkan belajarnya sekolah. lebih ini ya. Kalau Iya. walaupun swasta sekarang banyak juga beasiswa untuk yang orang yang tanpa ikatan dinas gitu ya. Tapi kalau di negeri lebih banyak ya, banyak Itu G2G membantu gitu karirnya, ya. membantu karirnya, membantu karir untuk juga. pengembangan karir yang bersangkutan itu juga membantu. Iya. Seperti itu. Ya kalau ambil kalau masuknya di S1 kemudian ambil S2 itu juga banyak peluang-peluang di sana dan membantu ke karir. Kalau di swasta sih biasanya nggak terlalu pengaruh ya, kecuali kalau dosen ya, dosen swasta. Kalau nggak dosen nggak terlalu pengaruh. Apalagi tuh, jangan banyak-banyak lah, nanti orang nggak ada yang mau masuk swasta nanti. Ya itu mungkin ya yang utamanya yang berbeda kayak Yang gitu. berbeda, yang menarik jadi pegawai negeri. Tapi walaupun nggak ada itu, tetap aja sih pegawai negeri itu jadi sesuatu yang dikejar pencari kerja ya, orang-orang yang ingin bekerja itu banyak yang pengen pegawai negeri. Yang kecuali kalau orang yang memikirkan langsung wah bisnis gitu ya, mungkin pegawai negeri bukan pilihan gitu ya. Maksudnya misalnya nih orang pengen jadi salesman or sales gitu ya, yang duitnya kan, kalau sales itu kan Ya, duitnya ngontrol. luar biasa gitu ya, Nah, bisa kalau jadi gede banget pengusaha gitu. kan dia sendiri yang iya. ngontrol uangnya seperti apa kayak Entrepreneur gitu ya. Tapi kalau pegawai negeri mungkin uangnya nggak udah diatur sebegitu gitu. Nggak bisa lebih lagi. bisa lebih Tadi lagi. ceritakan bisa sampingan, sekarang udah nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Tuntutannya udah Kerjanya juga berat juga gitu. Nggak ada uang lembur juga, sama juga sih. Nggak ada uang lembur. Iya ada sebenarnya uang lembur, tapi secara teknis agak sulit untuk ngatur seperti itu. Jadi tergantung dari kementerian lembaga yang ngatur seperti itu. Kalau sudah pada umumnya sama, itu sudah bagian dari tanggung jawab kerjanya dia kayak gitu. Oke. Ya gitu. Jadi sampai kapan sih kita ininya sekarang kan awal bulan Juli, penerimaan awal tuh pendaftarannya sampai Jadi pendaftaran buka akun, login itu harus sampai tanggal 14 Juli. sampai 14 Juli. Pendek ya. Cepat-cepat ya. Yang mau Kalau yang sekarang tertarik ini. sekarang. Tapi melengkapi berkas-berkas dan itu sampai 21 Juli. Oke. Jadi Ya, kayak promosi. mesti diperhatikan. Tapi kalaupun nggak dapet tahun ini, tahun depan kira-kira hampir sama ya, nggak banyak perbedaan lah gitu ya. Ya, insya Allah. Tata cara ininya, tata cara penerimaan pegawai negeri nggak. Kita tidak tahu kebijakan-kebijakan ke depan ya, situasi ekonomi, karena kebijakan pemerintah kan tergantung dari situasi ekonomi juga. Iya, betul. Jadi kalau tahun depan mudah-mudahan ada penerimaan pegawai lagi buat yang masih belum pengen jadi pegawai negeri tapi belum keterima, berarti kesempatannya ada tahun depan ya. Mudah-mudahan tahun depan ada penerimaan pegawai negeri lagi gitu. Gitu. Tapi mumpung sekarang ya cepat-cepat ngelamar supaya nggak lewat kalau mau. Tapi kalau jadi swasta juga banyak juga enaknya jadi karyawan swasta. Jadi karyawan swasta itu lebih merdeka ya, maksudnya kalau pegawai negeri itu kan rigid ya dengan aturan-aturan yang kayak gitu. Kalau swasta itu kan lebih merdeka lah, lebih banyak kebijakan-kebijakan internal sendiri yang internal, ini ya. iya. Itu lebih. Kemudian kalau untuk value kan tergantung di perusahaan masing-masing Betul, gitu ya. betul. Itu. Betul. Dan apalagi kalau bagian sales marketing gitu itu ada insentif yang kadang-kadang agak gila-gilaan, jadi itu bisa batasnya tuh sangat-sangat jauh gitu. Jadi Promosi untuk swasta masalah sekarang promosi swasta. Ya memang pilihan ya. Pilihan. Seperti itu. Silakan yang mau milih pegawai negeri, yang mau milih pegawai swasta, apapun, yang penting kerja baik-baik, integritas jangan sampai rusak, karena itu tanggung jawab kita ke Betul. Mau di swasta atau di negeri sama ya. sama. Masalah integritas. Oke, gitu aja dulu. Semoga ini berguna buat yang lagi pengen cari kerja saat ini. Terima kasih udah nonton. Oke, makasih.